di tembok dekat rumahnya, di posisi dekat fondasi rumahnya itu. Kayak nempel sama tembok itu dia. Gini-gini aja kan. Goyang-goyang putih kotor, gue nggak tahu dia ngapain. Lampu motor gue iniin, gue jauh deketin, kelihatan. Ternyata masih ada. Dan pas gue deketin, gue maju kan, penasaran. Gue sempet nengok kiri, lihat jalan dulu takut ada mobil. Pas gue nengok lagi udah nggak ada. Jago bos. Baik lagi kita di channel Eric King dan kita masih di podcast seremnya Obos Buster. Dan kali ini gue tetap sendiri. Nah, kayak yang sedang berhalangan, mau nggak mau saya harus sendiri menangani narasumber yang luar biasa malam ini. Kayak ikut berhalangan kenapa tuh? Ada keluarga yang sedang tidak sedang sakit. Oke. Ya. Semoga cepat sembuh keluarganya. Semoga cepat sembuh semuanya. Karena kita merindukan keberadaannya. Sangat merindukan. Merindukan. Rekan partner saya sendiri. Dan malam ini kita bakal bercerita tentang sesuatu yang mungkin narasumber kita ini masih belum bisa menerimanya sampai saat ini. Pokoknya sebelumnya lihat dulu yang satu ini. Oke, Obos Buster, kali ini kita punya sesuatu yang tidak biasa karena kali ini kita di endorse sama King Sabian. Nah, ini teman-teman mungkin yang belum tahu nanti ada di Instagramnya ya. Iya, ada di Instagramnya. @KingSabian. @KingSabian dan teman-teman bisa dapetin barang-barang yang unik, yang luar biasa. Dan berkualitas pokoknya dijamin gak mahal ya. Yoi. Ya, karena King Sabian punya semua model position buat kalian. Langsung cek aja IG-nya. Langsung cek aja IG-nya, ada @KingSabian buat teman-teman semua yang mau belanja karena endorsean kita kali ini dari King Sabian. Nah, gue pengen tahu nih. Lu kenalin dulu deh. Oh iya. Siapa nih? Sebelumnya kenalin dulu, gue Fizar. Di sini gue mau cerita beberapa hal yang menurut gue nggak masuk akal ya, tapi gue ngerasainnya kayak ini tuh real, tapi gue masih belum menerima, masih aneh gitu tentang hal ini. Ini masalah mistis atau memang karena Bang Pijar ini nggak percaya sama mistis atau gimana ya? Gue sih masih kurang percaya sama mistis karena yang gue alamin masih bikin gue bingung. Walaupun emang serem ya, gue ini orangnya penakut. Cuma penasaran, tapi nggak percaya. Karena mengalaminya sewaktu tidur atau gimana? Karena nggak sadar atau gimana? Lagi sadar banget. Mengalami sendiri. Iya, langsung. Tapi masih nggak percaya. Masih nggak percaya. Nggak tahu. Nggak percaya tuh karena kayak apa sih? Ini emang ini beneran ya? Gue mikirnya itu mah paling kain atau segala macam gitu. Nah, cuma emang serem banget sih waktu itu ngerasain. Nah ini yang kita mau kupas di sini ya, karena ini salah satu narasumber yang dia mengalami sendiri kejadian, tapi masih belum percaya bener nggak sih ada yang begitu gitu, ya kan? Nah, ada cerita apa sih Bang Bijam waktu kemarin kejadian itu? Jadi itu kejadiannya tahun 2018. 2018, lumayan lama. Waktu itu gue lagi kebetulan punya usaha juga waktu itu, terus gue yang nganterin juga. Nah pas nganterin pesanan gue ke customer. Daerah mana tuh? Daerah Karangpawitan. Daerah Karangpawitan. Jadi si
Kan itu di jam 9-an tuh ya gue nganterin pesanannya. Malam. Malam. Waktu itu jam 9 malam gue nganterin ke daerah Karangpawitan. Dan daerahnya cukup sepi juga karena gue nganter itu juga sempat ada feeling gak enak sih, soalnya gelap banget daerahnya, lampunya dikit, terus banyak rumah kosong. Nah pas gue di jalan menuju tempat yang gue tuju, si rumah customer gue berhenti di pertigaan nih. Ada pertigaan, terus di tengah-tengah pertigaan apa sih sebutannya, rumah tusuk sate ya? Tusuk sate ya? Yang pas di ujung pertigaannya. Iya, ujung pertigaan itu biasa. Gue berhenti di bawah lampu kan, di bawah lampu jalan itu agak terang sih di bawah situ walaupun di sekitarnya gelap. Gue berhenti bentar terus ngechat, make sure dulu alamat persisnya di mana. Betul. Sambil nunggu balasan, gue lihat kanan kiri kan. Pas gue lihat kanan nggak ada apa-apa, gue lihat kiri nggak ada apa-apa. Pas gue lihat depan, dan kebetulan lampu gue nyorot banget ke arah depan itu kan, ke rumah tusuk sate itu. Pas gue lihat depan, gue lirik, gue berusaha buat lihat lebih jelas, maksudnya sampai gitu-gitulah. Pas gue lihat, anjir, itu kain putih, kotor, dan ada agak darah-darahnya gitu. Dia gini-gini goyang-goyang gitu. Gue merinding loh lihat sendiri merinding. Ini posisinya kain putih itu di dalam rumah. Di depan rumah. Di depan rumahnya. Di halamannya. Di halaman rumah. Jadi si rumah ini ada pagarnya tapi bolong gitu kan. Terus di tembok deket rumahnya, di posisi deket pondasi rumahnya itu. Kayak nempel sama tembok itu dia. Gini-gini aja kan. Goyang-goyang putih kotor, gue nggak tahu dia ngapain. Lampu motor gue jauh deketin biar kelihatan. Ternyata masih ada. Dan pas gue deketin, gue maju kan, penasaran. Sambil takut gitu gue maju pun sambil pengen gaspol tapi masih nengok. Gue sempet nengok kiri, lihat jalan dulu takut ada mobil. Pas gue nengok lagi udah nggak ada. Dan itu kejadian masih sore, kalau saya tahu sih jam 9 itu masih sore ya. Jam 9 itu masih sore harusnya. Masih sore, dan itu tahu nggak si penghuni rumah itu ada nggak sebenarnya? Itu kosong banget. Karena banyak apa tuh? Ilalang, rumput-rumput liar. Rumput pada tinggi-tinggi ya. Dan itu ada kan di pagar rumah tuh. Ada celah mungkin di pagar itu gimana? Ada celah, ada pagar yang kebuka atau bolong gitu. Jadi kelihatannya di situ. Kelihatannya di situ tepat di hadapan gua. Nyorot lampu motor. Pas gua nengok lagi udah nggak ada, dan dia goyang-goyang gini. Anjir, untung nggak ada suaranya ya. Kalau ada suaranya gue udah nggak akan jadi nganter orderan customer gue tuh pasti. Nah, yang juga gue tahu kan lu penakut nih. Iya, gue penakut banget. Bisa penasaran gitu. Nah itu dia bingungnya gue. Gue penakut, gue penasaran, tapi gue nggak percaya. Nah, ini pemirsa. Gue bener-bener nggak bisa nerima gitu. Itu pasti bohongan. Gue mikirnya gitu, tapi di sisi lain di diri gue, anjing serem banget. Apa enggak nerimanya karena lu sering buat konten-konten ngeprank orang, kan lu takut dipranknya sama orang lain, apa gimana sih? Sebenarnya itu kan kejadian, harusnya lu pikir ya lu takut juga di situ gitu, dan lu nggak bakal cari tahu bener nggak sih gitu kan, penasaran kan? Harusnya lu juga lari lah gitu, spontan ya kan, karena itu terlihat banget sama mata lu kan. Nah, itu kenapa sampai penakut nih, ini gue juga bingung nih. Kok bisa sampai penasaran sampai lu liatin ini bener nggak sih? Ini siapa sih gitu kan? Yang gue heran, tapi menurut gue itu real ya, real tentang hal mistis ya. Karena pas gue nengok, lihat kiri, takut ada mobil lewat. Pas gue nengok ke rumah lagi, udah nggak ada. Yang goyang-goyang tadi gini-gini udah nggak ada. Yang bajunya putih, yang berdarah, nggak tahu darah nggak tahu lumpur ada ya. Bercak gitu, kotor ada bercak kotor gitu, udah nggak ada. Rambutnya panjang banget segini. Oh itu lu ngeliat rambut juga, ada rambut. Gini dia gini. Oh jadi dia posisi nunduk. Nah merinding lagi gue kan. Nunduk. Goyang-goyang gitu. Goyang-goyang. Gue nggak tahu, pas gue nengok lagi udah nggak ada. Bayangin lu lagi nganter pesanan gak jadi ya kan, tapi tetap gue anterin karena itu prioritas, mau sih gimana pun. Tapi nyampe sampai ke rumah customer. Nyampe. Tapi itu gue baliknya nggak lewat situ lagi, gue nyari jalan lain karena gue takut dicegat lagi anjir. Gila ya, ini cerita gila ya. Orang penakut yang masih belum percaya
tapi penasaran. Ini yang bikin apa ya, gue juga bingung nih disebutnya apa ini orangnya. Jadi ya memang nantilah kita gabung sama Bos Basar, ikut kita explore. Nah, boleh nanti dicoba. Percaya dicoba. Waduh. Boleh. Itu bakal jadi suatu kehormatan sih buat gue nanti kalau misalkan join explore. Boleh nanti. Cuma teman-teman pasti lucu dan kesel nanti lihat gue, tapi nggak tahu ya gimana ntar ya. Gue agak panik sih sebenarnya. Siap. Nah kan kata lu tadi kita hidup berdampingan nih, dan jangan takabur juga. Iya. Jangan takabur dan jangan terlalu takut juga kan. Iya. Tapi gue pernah lihat YouTuber namanya kalau nggak salah Jokal ya, Jokal ada juga. Dia masih tentang konten-konten horor juga. Dan gue lihat dia sering sompral, sering apa sih? Banyaknya explore dia. Explore banget, terus sering nantangin sering buat keluar, sering mention. Iya kan? Cuma nggak pernah nampak. Yang saya tahu sih ya. Katanya tadi jangan takabur kan? Iya. Tapi gini, yang saya tahu untuk Jokal sendiri, ya itu dia walaupun mentionin, ya karena dia memang apa ya, seperti halnya Bang Rijal, ya kan tidak merasakan adanya kehadiran mereka. Sebenarnya mereka tuh ada, dia tuh ngawasin terus kemana Jokal, dia kadang-kadang dia masuk rumah, ya kan masuk gedung atau masuk apa, dia ada di situ. Kadang-kadang ya kenapa setiap videonya nggak pernah ada penampakannya, dan yang saya lihat sih ada gitu. Untuk di kamera sendiri itu ada, tapi memang cuma nggak menampakkan. Tidak menampakkan. Ada mungkin di sudut yang lain, ada di pojok sini, di pojok gedung. Orang-orang tertentu doang berarti yang bisa lihat. Itu aja biasanya untuk bisa melihat itu. Nah itu buat Jokal sendiri sih saya kasih luar biasa ya. Keberaniannya buat explore sendiri. Nantang-nantang ke suatu tempat, nantangin. Buat si makhluk itu muncul, tapi ya itu baik lagi karena ketika makhluk itu mention seorang yang nggak penakut, kadang-kadang nggak muncul. Oh gitu. Iya. Nah kalau dia mention seorang yang penakut, itu muncul biasanya. Karena dia nyerap energi gitu sih. Iya sih, bener sih. Penakut ini, wah ini penakut nih orang. Gue jahilin lah. Ya kan. Sama sebenarnya dunia jin itu kayak dunia kita ya, ada jahil-jahil. Ada yang jahil juga, ada yang ya, biasa juga. Kadang-kadang kita makanya saya bilang tadi hidup berdampingan tapi beda dunia kan. Jangan sampai kita kabur juga untuk kayak mungkin menantangin makhluk begitu, itu kan nggak baik juga. Mereka juga punya dunia sendiri lah. Ya, jangan sampai ya itu luar biasanya saya plus buat Jokal, dia explore sendiri, berani, tapi yang jadi pertanyaan para pemirsa itu kenapa nggak pernah ada penampakan? Sebenarnya Jokal tuh terlalu berani, terlalu ekstrim, dan itu nggak pernah menampakkan. Mungkin buat Bang Pijar sendiri, yang saya rasa udahlah, boleh bagus penasarannya, tapi karena penakutnya ini jangan lebih penasaran. Lebih penasaran. Kalau udah penakut aja lari dia. Daripada penasaran. Nanti mulai kerjain gue. Iya. Tapi BTW gue pernah juga ngalamin, dan gue baru tahu suara apa? Sebut aja berarti kuntilanak ya. Suara kuntilanak tuh ternyata kayak anak ayam ya? Nggak, ini seperti suara ayam pitik. Iya, kayak ayam pitik. Nah, sebelum gue tahu, gue sering banget dengar suara itu. Ternyata setelah gue tahu, anjir selama ini yang gue denger ternyata suara itu, anjir suara kuntilanak. Terus gue kayak nggak akan lagi gue keluar jam segini lewat situ. Dan itu tuh rutin gue lewat situ, gitu dah. Enggak, lu lewat satu tempat gitu kan. Nah, satu tempat itu lu denger suara kayak anak pitik gitu kan. Nah, lu tahu nggak di tempat itu ada pemeliharaan ayam atau enggak? Enggak, setahu lu nggak ada ayam, anak ayam sama sekali. Nggak ada ayam sekali, tapi ada suara ayam pitik. Bahkan gue pernah lagi ke warung, tiba-tiba ada suara itu, padahal nggak ada ayam di sekitar gue. Untung kagak nampakin waktu itu. Iya. Kalau nampakin bisa. Wah. Spot jantung gak di tempat. Jantung pingsan di depan situ ya, di tempatnya. Makhluk begitu kalau nampakin, dia bisa kamuflase. Kalau cowok ganteng, kalau cewek cantik.
Tapi kalau aslinya Bisa gitu? kamu berhasil. Jadi Bang Pijar bisa nanti jadi. Serius? Jadi jangan anggap Bang Pijar nemu nih kayak Bang Pijar jalan nih tempat sepi. Ada cewek cantik. Cewek cantik. Iya kan? Ada cewek cantik nih. Deketin lah, kasihan gitu kan. Iya. Gua antar balik. Antar balik gitu kan. Taikin motor. Ada kejadian belum begitu. Taunya nggak ada. Ataupun Pas lihat spion? Pas lihat spion, mukanya hancur. Anjir. Tapi emang bener bisa kamuflase jadi cantik atau jelek? Bisa. Namanya bangsa jin, gitu. Bisa jadi apa aja? Bisa jadi apa aja. Di episode sebelumnya tuh siapa sih Kemal ya? Iya. Dia kayak pernah ditarik jin gitu. Emang bisa sampai kontak sama kita? Bisa. 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 Bahkan lu pernah nyadarin nggak? Ketika lu main kemana ke tempat-tempat yang lu anggap berbeda dengan tempat lain gitu kan, lu pernah badan lu kayak pada pegel, capek, ada kebiru-biruan. Kadang-kadang kalau bahasa orang dunia tuh, lu jilat kunti lu. Oh itu bisa? Iya kan, kayak kira rawit lu di letak setan gitu kan. Tapi kadang-kadang ya memang baik lagi dari kita tetap positif. Yang namanya begitu ya mungkin karena memang kita kecapean atau apa. Memang ada. Jadi buat teman-teman juga kita masih nunggu. Nah, punya komentar apa, punya cerita apa, betul, langsung aja di Eric King komentarnya dan juga di Instagramnya eric.kings ya. Atau enggak bisa langsung kontak WA ya ke kita ya. Kontak WA kita ada di Eric King ya, iya, ya. Ada di IG Eric King nanti. Di IG Eric King. Langsung chat aja. Ada kontak kita di sana, ada Jago Obos kalau nggak salah. Iya betul. Ya. Dan kali ini juga kita luar biasa nih. Thank you banget buat King Sabian. Udah endorse kita hari ini. Luar biasa barangnya. Bahannya bagus banget sih. Bahannya bagus banget, halus, terus enteng. Ini terlihat anti air nggak sih kayaknya? Anti air. Ini anti air. Yang mau tahu ada model apa aja di King Sabian, langsung aja ke Instagramnya. Ada @KingSabian, teman-teman bisa dapetin berbagai model tas, baju, celana, pokoknya untuk fashion ada di King Sabian. Lengkap banget. Ini thank you banget BTW, gue udah boleh cerita di sini ya. Gue yang harus thank you. Itu cerita dan lu orang yang paling aneh yang gue temuin. Hari ini penakut tapi penasaran. Biasanya penakut kabur gitu. Penakut, penasaran dan nggak percaya. Nggak percaya. Tiga-tiganya. Ini gue bilang aneh nih. Ini aneh. Ini Bang Pijar nih aneh banget. Jadi mudah-mudahan nanti nggak bakal aneh lagi. Amin. Ketika ketemu pasti bisa. Nanti ada satu kesimpulan. Dari 3 itu ada satu yang bisa gue pilih. Ada satu yang pilih. Takut yang bisa. Pokoknya buat teman-teman semua, saya nunggu ya pokoknya cerita-ceritanya. Mau di tempat mana nih yang angker kita bakal explore. Kita nunggu banget. Kasih teman-teman semua ya. Betul. Oke, Bang Pijar, thank you. Thank you banget. Udah hadir di podcastnya Busmaster. Seru banget. Gue sedih hari ini, udah 2 kali, udah kemarin Kang Ekot nggak bisa terus ya. Ki Ekot ini sosok yang cukup seru banget bahas gini. Seru banget. Partner paling seru. Partner paling seru. Jadi ditunggu banget lah ya comeback ya. Nah harus. Pokoknya nanti setiap kita podcast ada Kang Ekot di sana. Oke, siap. Oke, thank you buat semuanya. Thank you buat followers @kings. Thank you juga buat followers King Sabian yang udah follow, mungkin bisa langsung cari barangnya di sana dan beli tentunya ya, karena murce banget, bahan berkualitas, pokoknya nggak ada duanya dari kami. Jadi cukup sekian buat Diego dan gue Pijar. Thank you di hari ini udah kasih sesuatu yang berbeda, karena di rumah kalian pasti ada, dari samping kalian juga pasti ada. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus Eric King, dan di sana ada Obos Cluster buat bikin malam Jumat kalian menenangkan.
Ediking Jago. Jago.